Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dan agama lain berbeda keyakinan tentang Nabi Isa alaihissalam berkenaan dengan kejadian yang menimpa beliau di akhir keberadaan beliau di atas muka bumi ini. Apakah beliau disalib ataukah Allah SWT telah mengangkat beliau kembali ke langit? Tetapi keduanya sepakat bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke dunia ini. Kapankah beliau akan kembali dan di manakah beliau akan turun, serta apa yang akan beliau lakukan ketika turun ke bumi? Dalam video kali ini kita akan mengisahkan rincian hal-hal tersebut dan akan menjelaskan apa yang akan terjadi ketika beliau turun, insya Allah. Simak video ini sampai selesai. Setelah kaum Nabi Isa alaihissalam berusaha untuk membunuh beliau, Allah Subhanahu wa taala pun menggagalkan rencana mereka dan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Sementara orang-orang tersebut menyangka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke dunia ini dan bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam tersebut akan menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza shiratum mustaqim." Dan sungguh Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Tafsiran ayat itu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan menjadi salah satu tanda sebelum datangnya hari kiamat. Maka jangan sampai kita ragu akan datangnya hari kiamat tersebut. At-Tabari menjelaskan bahwasanya makna ayat tersebut adalah bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam merupakan pengetahuan bagi manusia yang dengannya orang-orang akan tahu akan datangnya hari kiamat, karena kemunculan beliau adalah salah satu tanda datangnya hari kiamat, dan turunnya beliau menjadi permulaan bagi kehancuran dunia dan mulainya alam akhirat. Rasulullah SAW juga telah memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke dunia dan hal tersebut akan menjadi pendahulu datangnya hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari bahwasanya dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW datang kepada kami dan kami saat itu sedang membicarakan suatu hal. Maka kemudian beliau bertanya, "Apa yang sedang kalian bahas?" Orang-orang pun menjawab, "Kami sedang membicarakan tentang datangnya hari kiamat." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Innaha lan taquma hatta taru qablaha 10 ayat." Kiamat itu tidak akan datang sampai muncul sebelumnya 10 tanda. Kemudian beliau menyebutkan 10 tanda tersebut, ad-dukhan, wad-dajjal, wad-dabbah, wa tulu'u syamsi min maghribiha, wa nuzulu Isa bin Maryam, wa ya'juj wa ma'juj, wa thalathatu khusuf, khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab, wa akhiru dhalika narun tatrudun nasa ila mahsyarihim. 10 tanda tersebut adalah dukhan, dajjal, keluarnya dabbah, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa putra Maryam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terjadinya 3 gerhana di sebelah timur, gerhana di sebelah barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan tanda yang terakhir adalah keluarnya api yang akan menggiring manusia ke tempat mahsyarnya. Sedangkan waktu turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah ketika kehadiran beliau sangat dibutuhkan oleh umat manusia, yaitu setelah munculnya Dajjal, dan juga setelah munculnya Al-Mahdi, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Beliau akan turun ke dunia ini ketika tersebarnya fitnah. Orang-orang mulai kembali tersesat dan kekacauan serta pembunuhan merajalela. Dajjal pun telah menipu manusia dengan sihir dan kemampuannya yang luar biasa. Dia menampilkan surga dan neraka kepada manusia. Dia juga menemui seseorang kemudian membunuhnya, kemudian Dajjal akan menghidupkannya kembali. Turunnya Nabi Isa putra Maryam akan menjadi penguat bagi kaum muslimin yang berjuang membela kebenaran yang mana mereka bersiap-siap untuk memerangi Dajjal. Ketika salat didirikan, Imam Mahdi lah yang akan menjadi imam salat tersebut. Imam Mahdi berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Majulah untuk menjadi imam." Maka beliau pun menjawab, "Tidak, kalianlah yang berhak untuk menjadi pemimpin." Maka kemudian Nabi Isa salat di belakang beliau menjadi makmum di jamaah tersebut. Tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam disebutkan bahwa beliau akan turun di timur Damaskus di atas menara putih, yang banyak orang menganggap bahwa menara tersebut adalah Masjid Umawi. Tapi hal tersebut tidak dapat dipastikan. Rasulullah SAW bersabda, فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ.
Ketika Allah SWT telah mengutus Al-Masih putra Maryam, maka turunlah ia di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 pakaian yang dicelup waras dan za'afaran, dan kedua telapak tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti mutiara. Nabi Isa alaihissalam pun kemudian bersama pasukan kaum muslimin menghadapi pasukan Dajjal, sehingga mereka akhirnya bisa berhadapan dengan pasukan tersebut di suatu daerah di Palestina, yaitu Pintu Lud. Kemudian Dajjal pun meleleh ketika melihat Nabi Isa alaihissalam sebagaimana melelehnya garam di air. Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata kepada Dajjal, "Aku memiliki sebuah pukulan untukmu yang tidak akan terlewatkan." Hingga kemudian Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal dengan tombaknya. Kaum muslimin pun akhirnya dapat terbebas dari kejahatan dan fitnah Dajjal. Kemudian pasukan Dajjal pun dapat terkalahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan, fayaksir as-salib, wa yaqtul al-khinzir, wa yad'a al-jizya, wa yafid al-mal hatta la yaqbalahu ahad, hatta takuna sajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hampir saja turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib dan membunuh babi, serta menghapuskan jizyah. Harta akan berlebih hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian, hingga akhirnya satu sujud jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Arti dari menghapuskan jizyah adalah tidak akan ada lagi jizyah, karena semua orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam dari kalangan ahli kitab, semuanya akan masuk agama Islam. Dalil hal tersebut adalah firman Allah SWT, "Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida." Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Di antara hikmah kenapa yang turun ke dunia hanya Nabi Isa alaihissalam dan bukan nabi-nabi yang lain adalah bantahan kepada kaumnya bahwa mereka telah membunuh beliau. Allah SWT menampakkan kedustaan mereka. Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke dunia ini setelah manusia berselisih tentang akhir kehidupannya di muka bumi, di mana orang-orang terpecah menjadi kelompok-kelompok karena mempertahankan keyakinannya masing-masing. Maka Nabi Isa alaihissalam turun untuk menjadi penjelas bagi semua umat manusia tentang hal yang diperselisihkan tersebut, bahwa pada hakikatnya beliau tidaklah dibunuh ataupun disalib, dan bahwa agama yang benar adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah para nabi dan rasul terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.